Kami buka hati kami buat firman-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu. Berkatilah jemaat-Mu ini ya Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi suluh dan terang bagi jalan kami. Setiap benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan pikiran manusia, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan firman-Mu menjadi dasar kehidupan yang kokoh atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saya dikasih tema bulan ini ya, mengalami kemerdekaan secara penuh. Ya, jadi saya percaya kita jangan lagi terbelenggu. Ya, mungkin dosa udah enggak, tapi ada banyak hal yang bisa membelenggu kehidupan kita. Jadi kalau kita mengalami kemerdekaan yang penuh, berarti kita setelah mematahkan benteng-benteng yang dibangun oleh pikiran manusia. Musuh terbesar kita sekarang ini bukan setan sebenarnya, tapi pikiran. Ya. Dan saya berjuang sebenarnya juga bagaimana membuat pikiran ini lebih mempercayai Tuhan daripada perasaan, perhitungan dan segala macam. Dan itu perjuangan. Ya, jadi kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 10, ya, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ya, jadi pengenalan akan Allah itu sangat luas. Dikatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi pikiran ini, begitu kita dengar firman, ya, lalu kadang-kadang bertempur di pikiran kita. Kadang-kadang kita mengambil keputusan, kayaknya bukan buat saya. Dan kita banyak mengalami kegagalan di situ. Jadi benteng ini yang harus kita patahkan supaya kita mengalami kemerdekaan. Kalau di zaman Belanda, Indonesia dijajah, yang dijajah fisiknya dan pikirannya. Ya, fisiknya sudah merdeka, pikirannya belum tentu merdeka. Ya, jadi saya berdoa berharap biarlah pikiran kita juga merdeka. Katakan amin. Apalagi suami-suami. Ya, musuh terbesar suami itu di luar sana. Kalau dia bisa keluar dari rumah dengan pikiran yang cerah, berjuang, dia akan membawa berkat ke rumahnya. Katakan amin. Ini bukan istri, musuh terbesar suami. Boleh ditaklukkan oleh istri, nggak ada masalah. Ya, boleh agak takut dikit lah, nggak apa-apa, supaya ada macam-macam di luar. Agak gentar dikit sama istri, oke aja lah, daripada tidak ada yang ditakutin. Ya, jadi suami itu memang perjuangannya luar biasa. Saya juga suami, Pak. Ya, saya juga kadang-kadang di rumah juga takut juga gitu. Gak ada suami yang bisa menang melawan istri. Bener gak suami-suami? Sama kita, Pak. Kadang-kadang memerdekakan itu gak gampang, Pak. Harus disogok dulu, Pak. Gitu. Baru bisa jalan bersama. Tapi saya lihat istri-istri di sini kayaknya gak ada wajah penjajah ini. Wajah-wajah yang sayang sama suami ini, ya Bu ya, wajahnya kan kelihatan gitu. Ya saya lihat dari tadi ini, cuma saya kurang bergairah cuma di sini. Kenapa ya? Apa karena udah dijajah tadi dari rumah? Kok nyanyi kok nggak semangat gitu? Saya itu kalau nyanyi memuji Tuhan saya semangat. Dia di tempat saya kalau datang pemusik dari Lewi, beda ya di sini. Kenapa? Saya bersuka cita karena Tuhan. Maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hati. Bergembiralah karena siapa? Tuhan. Jadi kalau saya memuji Tuhan itu saya semangat gitu. Walaupun tadi salah, di stop dulu. Wah, udahlah apa. Kita harus bergembira karena Tuhan. Ya, kadang-kadang bergembira karena istri juga susah. Gak gampang. Ya, bergembira karena uang ya semua juga bisa, benar nggak? Tapi bergembira karena Tuhan, karena sudah dipatahkan belenggu-belenggu itu. Wah, itu luar biasa.
Saya lihat ini jemaat di sini, jemaat yang luar biasa. Amin. Ya, walaupun dekat dari living masih tetap bertahan. Minggu depan semakin banyak lagi yang datang jemaat di sini. Amin. Saya melayani jemaat-jemaat yang sederhana, ya, yang bajunya itu biasa baju-baju yang, jadi bajunya bagus-bagus. Jadi saya melayani jemaat orang yang ekonominya itu berat. Sehingga saya harus semangat, saya harus berikan firman buat mereka biar mereka bisa keluar dari masalah-masalah mereka. Nah, dikatakan benteng-benteng yang dibangun pikiran itu penghalang pola pikir, sehingga keyakinannya kepada Tuhan itu, kepada kebenaran tidak ada. Ya, bisa berupa ketakutan, bisa berupa kesombongan, kepahitan, ya, keputusasaan, bahkan merasa tidak membutuhkan Tuhan. Jadi kalau saya itu selalu berusaha bergembira karena Tuhan. Kalau saya di gereja saya pakai tamborin. Jadi walaupun semua pemusik saya lengkap, saya pakai tamborin. Hanya memuji Tuhan. Kadang-kadang saya angkat sama Tuhan, saya nangis. Tuhan, aku bergembira karena Tuhan. Bukan karena berkat-berkat yang lain. Ternyata waktu saya dari dulu bergembira karena Tuhan, Tuhan juga berkati saya. Gitu. Jadi orang Kristen harus bergembira karena Tuhannya. Kenapa? Dia sempurna, dia ajaib, dia maha kuasa, tidak bisa ditandingin oleh siapapun. Dan pengharapan kita hanya kepada Dia. Makanya Tuhan menghendaki agar pikiran kita ditaklukkan kepada Kristus. Jangan dikuasai pikiran yang salah, karena pikiran itu hidup. Pikiran kita itu hidup, berdampak. Jadi kalau orang sudah memikirkan negatif, perbuatannya akan negatif. Dia akan dituntun ke situ. Kalau dia memikirkan yang baik, perbuatannya akan baik. Makanya pikirkan yang baik, yang baik, yang baik. Jadi semua pertempuran di sini. Waktu kita dengarkan firman, mau nggak kita melakukannya? Begitu. Saya bersaksi dulu sebelum karena saya tidak terlalu panjang. Saya tuh orang yang suka, kalau saya lihat pengemis, ya di jalan saya suka mengasih uang. Ya, saya tahulah saya juga dari orang miskin dulu, kasih uang. Berapa bulan yang lalu, saya 2 keliling dengan pendua syafaat. Istri saya bilang, ayo ikut, harus saya capek. Oke, saya dengan pendua syafaat, ada satu pemain gitar, laki-laki depan, di belakang ibu-ibu. Kita berdoa. Waktu anak saya masih SMP, SMA di Rika, Tol Timur itu, ada suami istri di situ pengemis. Dari dulu sering saya bantu. Pokoknya kalau saya naik motor, saya berusaha berhenti, saya kasih berkat. Kadang-kadang saya lupa uang, Dek, minta duitmu, Dek. Jajan saya, Pak, nanti pinjam dari temanmu, bayar besok. Saya sedang mengajarin dia bermurah hati. Dan untuk anak saya itu selalu mau. Itu. Waktu saya mau 2 keliling itu, tiba-tiba saya ingat dia memang dari kemarin. Waduh, udah lama saya nggak ketemu sama dia. Setelah anak saya lulus, kurang lebih 4 bulan, saya nggak pernah ketemu. Saya ada uang di sini, 50.000, di sini 20.000. Waktu saya bawa mobil itu, sambil berdoa, tiba-tiba dia udah dari depan. Karena saya udah sering ke rumahnya, ngantar beras, ngantar baju, dan segala macam. Dia nggak punya dapur. Saya kasih beras, dia dimasak. Saya bilang, jadi kamu ngapain beras ini? Saya jual lagi, Pak, untuk beli nasi. Hati saya memang luar biasa. Akhirnya saya lihat dia. Karena di belakang saya ada mobil, saya sambil jalan, saya rogoh paling depan, hanya 20.000. Dia bilang, saya lempar. Terus karena agak saya lambatin gitu. Makasih Om. Bisa panggil saya Om, suami istri. Udah miskin, anaknya 4. Susah kan Pak? Susah kan? Nah itulah, laki-laki gak pakai hitungan. Udah susah, rumah kecil, anak 4. Aduh saya bilang, gak gampang. Ya udah, saya nggak pernah spesial diberkati, udah. Karena saya dari dulu suka begitu. Udah 17 anak saya kuliah dan jadi sarjana. Tahun ini 3. Saya suka bantu orang-orang, anak orang miskin supaya diberkati Tuhan, supaya dia bisa mengubah hidupnya. Saya kerjasama dengan kampus, jadi saya bisa bayar agak lebih ringan lah.
Ya kadang-kadang saya bayar full, kadang-kadang separuh dengan orang tuanya, separuh dengan kami. Begitu saya pergi dari situ, berapa hari kemudian, tiba-tiba ada seorang telepon saya, Pak, coba transfer duit buat Bapak. Buat apa segala macam? Pokoknya buat kamu aja. Saya lihat 4 juta. Saya cuma kasih 20.000. Apa yang kita tabur akan kita pola pikir. Ya. Jadi kita harus melakukan firman supaya berdampak atas kehidupan kita. Nah, benteng-benteng dikatakan, benteng itu zaman dulu tempat perlindungan, pertahanan yang kuat, dibuat menghalangi serangan musuh. Kadang-kadang pikiran kita ini kita bangun benteng untuk menolak firman. Nggak mungkin. Itu benteng yang kita bangun. Ampuni, nggak mau. Ya, lupakan, enggak, saya ingat terus. Apalagi orang Batak. Ada orang Batak sini. Pemardum di tanah rara. Mamang tahe. Janganlah. Tahu nggak Bapak, mardum di tanah rara. Di kuburan sampai mati nggak diampuni. Kan ngeri. Kita harus mengampuni. Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Katakan amin. Saya ada teman namanya pendeta juga, warga Tarigan. Ada Tarigan di sini? Nggak ada. Saya buka sekolah dengan dia. Udah murid 70. Udah banyak muridnya. Begitu duit melihat uang, pendeta kalau melihat uang juga matanya merah. Hijau. Hijau ya. Kalau pendeta merah gitu kan. Kalau jemaat hijau gitu. Langsung saya dibuang dari sekolah itu, dibikin segala macam. Ya udah, terserah. Tiba-tiba disentul. Saya lagi lewat di step yang kedua itu. Dia ada duduk di atas. Saya lagi jalan. Tuhan bilang gini, salam dia. Hah? Nyalam dia? Saya dapat dari dia setiap tahun hampir 70 juta, nyalam dia lagi. Saya suruh salam dia. Saya bilang, Ma, Tuhan suruh kita salam dia. Enggak, kamu aja. Inilah ibu-ibu ini kan. Saya nggak bisa tahu kan itu. Saya naik ke atas. Saya bilang, Pak, ayo kita lupakan yang sudah terjadi ya. Kita saling memaafkan ya. Oke, nggak apa-apa. Mau begitu? Mau? Kita akan melihat berkat Tuhan. Ya. Kita akan melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Benteng di sini yang harus dihancurkan. Waktu kita tolong orang, waktu kita memaafkan, padahal dia harus minta ampun kepada kita, tapi kita disuruh memaafkan dulu, ya kan? Dia yang bikin salah, dia bilang maafkan, kita harus datang ke dia. Terbalik kan? Dia kan yang salah. Tapi Tuhan bilang, kamu yang memaafkan dia. Memaafkan itu, aku maafkan kamu ya, gak ada di situ orangnya, boleh gak? Harus datang. Orang yang seperti itu kan diberkati Tuhan. Coba buka dulu slide yang saya buka sekolah di Sumarekon dengan pengusaha raja showroom, satu saat raja showroom di Medan, mungkin nomor 7 terkaya di Medan, di atas lahan 1000 meter. Ya, kita bangun. Satu lagi coba lihat. Nah ini tim saya semua ini. Murid kami sudah hampir 300 lebih. Uang masuk SPP 1,5 juta. Uang masuk uang pangkal 15 juta. Berbondong-bondong orang datang. Ini yang kedua ini namanya Little Key. Saya kerjasama dengan ini, Andre ini. Nah, ini bapaknya ini. Bapaknya ini dulu, ini pendeta juga. Waktu saya lagi susah, maling datang ke rumah saya, diambil semua TV saya, uang saya. Pagi-pagi kita mau ke gereja. Udah kemalingan pagi, kita sudah ke gereja Sabtu pagi. Wah, namanya ibu-ibu ya. Mah, gak usah ngomong, kita ke gereja dulu doa. Biar aja hilang, saya bilang. Istri saya gak kuat.
dapat. Kalau kita teriak-teriak kembali, ya kita teriak-teriak, benar nggak? Kita dua, kami dua gereja. Baru kita ngomong, saya kembalinya. Ya. Didengar sama bapak ini, TV anak saya nggak ada lagi. Anak saya nonton ke tetangga, karena saya nggak sanggup beli TV zaman itu. Samuel. Akhirnya dia datang bawa TV anaknya ini yang paling gede, yang ke rumah sama uang 6 juta. Lalu dia pulang sekolah, dia bilang, "Pi, mana TV saya?" Saya udah kasih sama Samuel katanya. "Kenapa yang gede dikasih?" katanya. "Yang kecil aja," katanya. Kebaikan papanya ke saya, ternyata ini yang Tuhan kasih kepada kami. Kalau kita baik sama orang, kita menolong orang, suatu saat kita akan saling menolong. Katakan amin. Jadi Tuhan itu baik, makanya mengampuni itu benteng-benteng di sini. Memberi, jangan takut memberi. Tapi kalau nggak ada, jangan beri. Serius, dulu anak saya Samuel itu, dulu masih SMA, saya bisa beli Fortuner. Dia lihat rekening saya, "Pak, beli Fortuner lah," katanya. "Masa kita mobil tua semua?" Saya bilang, "Nah, itu akan saya kasih buat gereja semua, untuk bangun gereja 2 lantai. Bapak ini gerejamu, nanti kau akan diberkati Tuhan. Apa yang Bapak tabur kau akan tuai." Lalu orang tua menabur, anak yang akan menabur. Benteng ini di sini. Coba pegang ini. Susah kalau dari sini, susah. Apalagi kalau udah di sini. Nah, emang untuk istri saya, kalau saya berkorban buat gereja nggak pernah komentar. Dan saya tidak pernah mau dikomentar sama istri. Ada di sini suami-suami, "Pak, Bapak kasih berapa?" Langsung dari istrinya. Kalau istri bilang, "Oh, itu kenipan berbahaya itu." Ada juga dia akan saya dulu begitu. Begitu udah mau berkorban, langsung diri istrinya. Langsung dia diem. Mau ngomong. Wah. Tapi diam-diam dia bilang gini, "Pak, aku kasih supir angkot. Pak, aku kasih 50.000 ya Pak buat Natal." Zaman dulu 50 udah gede. Sekarang semua anaknya diberkati Tuhan. Supir angkot. Saya tipe laki-laki yang gak mau disetir sama istri. Saya pemimpin. Saya imamnya. Saya suami, saya kepala. Apapun yang saya putuskan untuk pekerjaan Tuhan, untuk siapapun, tidak boleh istri saya komentari. Ternyata itu benar. Makanya benteng-benteng ini kita harus patahkan, harus kita hancurkan. Jadi benteng itu dibuat perlindungan dari bahaya, kekuatan supaya kita tetap teguh, pertahanan dari serangan musuh, tempat yang aman atau sandaran yang aman. Dan itu semua hanya ada di dalam Tuhan, bukan di sini. Tapi kita bangun di sini, berat di sini. Kita akan kalah, kita akan gagal. Tapi kalau Tuhan yang kita buat, wah, indah rencanamu Tuhan. Wah, indah sekali. Di sekolah yang sekarang ini, anak saya nomor 2 itu kemarin itu kerja di perusahaan Singapura, akhirnya kena PHK. Saya sudah berdoa terus dari kecil, "Kamu anak yang beruntung, anak yang beruntung, anak yang beruntung." Selalu saya berdoa. Kita berdoa bergandengan tangan. Semua anak saya melayani Tuhan. Ya, main musik. Anak saya cewek yang nomor 3, pemain keyboard, lagi kuliah di BINUS, baru masuk tahun ini. Main keyboard bisa. Nomor 2 drum, nomor 1 semua. Semua keluarga saya, anak saya melayani Tuhan. Jadi kalau nggak ada jemaat, kami sekeluarga pun bisa jadi bergereja. Saya khotbah, istri saya sama leader, anak saya main musik, cucu saya jemaatnya 2 orang. Gak usah panggil orang. Bisa. Memang banyak pendeta anaknya nggak mau terlibat. Khotbahnya luar biasa sampai ke surga. Anak gak ada yang bener. Anak datang ke gereja jadi penonton. Saya nggak suka yang begitu. Ya,
Kalau kamu udah makan persembahan dari gereja sudah, kamu harus melayani Tuhan. Layani jemaat. Kalau kamu udah makan dari gereja, walaupun saya tidak sepenuhnya makan dari gereja loh, saya punya usaha. Kamu gak boleh tidak melayani Tuhan. Kamu harus menghormati Tuhan lebih daripada apapun. Nah, benteng-benteng itu yang pertama, ya, itu tidak ada di sini ya. Benteng ketakutan, ya. Ada orang takut menjalani kehidupannya. Benteng ketakutan. Dalam ayat 2 Timotius 1 itu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah memberikan kita itu roh ini, ya, keberanian, kekuatan, ketertiban, kasih. Jangan takut menghadapi tahun 2026. Memang gak gampang sekarang, benar gak? Perang Timur Tengah, dampaknya sampai ke Indonesia. Banyak perusahaan tutup, ekonomi bergejolak, banyak di PHK. 7 juta sarjana gak kerja di Indonesia. Benar kan? Tetapi jangan takut. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh, kita berjuang bekerja, kita juga gak boleh malas. Saya bukan orang malas. Saya tipe laki-laki yang gak mau dilayani. Saya jam 4 pagi, setengah 5 sudah bangun. Sudah masak nasi, bikin kopi, bikin teh. Istri saya bangun, dia berdua, dia udah minum teh. Ayo, ada di sini tipe-tipe suami seperti itu? Minta dilayani terus. Saya nyuci, saya jemur, kirim ke laundry. Saya kerjanya nyuci. Ayo suami-suami ada sini. Ya kalau duitnya banyak sih nggak apa-apa lah, dibayar orang lain nggak masalah. Jangan kayak bos, supaya anakmu bisa melihat. Karena anak laki-laki itu harus lihat itu bapaknya. Hal yang paling buruk yang dilakukan oleh seorang laki-laki di depan anak laki-lakinya, melecehkan istrinya, memperbudak istrinya, atau menampar istrinya. Kita harus hormati istri. Gitu. Jadi kalau istri saya bangun, tinggal masak ikan. Itu pun disiapin kadang-kadang. Beli bawang merah, bawang putih, blender, dicabik blender, masukin kulkas. Jadi tinggal tas selesai. Oh, jadi suami kayak Raja Herodes. Cuma Raja Guguk aja kok kayak Raja Herodes. Ya, jadi kita itu seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Nah, benteng ini takut, jangan takut. Lawan ketakutan dengan percaya Tuhan akan menyertai rumah tangga kita. Tuhan akan menolong kehidupan kita. Benteng kekhawatiran. Ya, janganlah kamu hendaknya khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Benteng kekhawatiran. Khawatir, ya wajar, ya kan? Tapi kalau berlebihan, wah itu tidak wajar. Jangan menularkan roh kekhawatiran. Tapi memang nggak boleh hanya diomongin, tetap harus buka usaha juga. Saya bilang sama saya, bikin lamaran 10, 20, masa nggak ada satu nyangkut? Bener kan? Aku udah lamar 1 Pak, belum dipanggil Pak. 1! Bikin 20. Dulu kau di situ sehari. Masa nggak ada yang manggil 2-3 perusahaan? Bener nggak? Kita juga harus kerja keras, berusaha, berjuang. Nggak boleh malas. Dan ternyata waktu anak saya ini, ya belum dapat, dia udah dipanggil sebuah perusahaan. Sekolah ini dia ngurusin pajak sekarang. Jadi dia udah dapat kerja, nunggu panggilan satu lagi. Sementara ngurus pajak ini di rumah juga bisa. Jadi anak kita itu harus kita latih juga. Supaya apa? Tidak khawatir. Orang yang tidak bekerja akan khawatir.
Kamu mengharapin apa? Saya kalau bilang, berharap sama Tuhan, berkat datang ke rumahmu. Ya nggak ada Pak. Ke rumah saya juga nggak datang itu. Saya harus cari keluar sana. Saya, teman-teman saya banyak Chinese ya. Beda ya, Chinese ini. Ada yang Chinese di sini? Banyak ya. Saya suka, kenapa? Ada di sini buka showroom, dia buka showroom, dia buka showroom lagi sini buka showroom. Saya bilang, kenapa kau buka lagi showroom di situ tuh? Kamu nggak tahu ya? Nggak tahu. Berarti tiga-tiga ini hidup. Kalau saya buka lagi, pasti hidup lagi. Kalau dia nggak kesini, kesini. Kalau nggak kesini, kesini. Kalau nggak ke sana lagi. Wah, benar juga ya. Nangkep? Tambal ban juga begitu. Bukan sini, bukan lagi. Masa gak ada bocor, dapat saudara lagi. Pola pikirnya itu yang saya ambil. Benar juga ya. Jangan pernah menyerah dalam kehidupan. Tuhan pasti bisa menolong kita. Jangan khawatir. Kekhawatiran tidak akan menolong kita sedikit pun. Apalagi benteng kepahitan. Wah, kepahitan sama ada iparnya. Ada di sini. Sama kakak iparnya. Sama mertua kali. Nggak ada, puji Tuhan. Janganlah ada kepahitan-kepahitan. Akan pahit. Enggak, saya nggak bisa melakukan dia. Loh kenapa? Pokoknya nggak bisa. Ya, benteng lagi dibangun. Kayak tembok Cina nggak bisa diruntuhin. Jangan. Anak Tuhan, orang Kristen udah nggak boleh ada kepahitan. Udah nggak boleh. Harus memaafkan, mengampuni. Jangan simpan. Dia nggak apa-apa, kita yang sakit Pak. Apalagi benteng kesombongan. Segala kepahitan, kegeraman ya, udah tadi. Kesombongan, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sombong. Ya, sombongnya minta ampun. Pernah lihat teman sombong? Sering ya, saya juga banyak teman-teman saya orang sombong. Saya mau nyombong dikit kayaknya nggak enak gitu loh. Gimana caranya nyombong ya gitu ya? Punya mobil dikredit lagi, nyombong. Rumah kredit, mobil kredit, nyombong. Ngapain nyombong? Benar ya? Masih digaji orang juga. Apa sih yang mau disombongkan Bapak Ibu? Halo? Gak ada yang perlu disombongkan di dunia ini. Kalau kita rendah hati, Tuhan akan mengangkat kehidupan kita, katakan amin. Amin. Loh, dulu kalau saya datang ke sini, selalu ingat ini. Saya pertama khotbah di sini dulu. Istri saya, WCB, wanita cakap apa? Berdampak apa tercampak? Berdampak ya, bukan tercampak. Dulu pertama saya kenal Lewi di sini. WCB, saya foto-foto, saya turun ke bawah, ketemu sama Pak Dharma. Ngobrol. Lu kok jadi anak saya? Pacar-pacaran sama anaknya dia? Nah, jadi besan. Ayo, gimana coba? Hah? Doa saya dari dulu apa coba? Doa saya bilang gini, Tuhan, anak ini, Samuel, dapat istrinya Chinese, anak perempuan satu-satunya, anak orang kaya. Saya nggak mau yang biasa-biasa Tuhan, anak pendeta. Saya nggak tahu siapa itu orangnya. Ayo, tahu di mana orangnya? Nggak tahu Pak. Saya nggak tahu siapa itu. Anak perempuan satu-satunya loh. Makanya berdoa, jangan sombong. Amin. Kalau bukan Tuhan, coba bagaimana caranya? Makanya bapak-bapak itu banyak berdoa. Kalau punya anak laki-laki, anak perempuan, doain. Semua saya doain. Mulai dari kecil sampai dia SMA. Tiap pagi saya tumpang tangan. Tiap pagi. Baru tahun ini berhenti. Tadi pagi doa lagi, sekali lagi. Anak saya perempuan, dia kurang enak badan, dia harus main keyboard. Sini, saya pijit kakinya. Saya doain kamu ya.
sehat, kuat, bisa melayani Tuhan. Saya bilang, nanti pulang dari gereja kita makan di restoran. Benar kan Pak? Langsung sembuh. Langsung sembuh. Kan kita harus tahu triknya Pak. Nanti ya kita makan di Kemang Pratama, yang resto yang bisa kita makan itu loh. Benar kan Pak? Wah, sembuh langsung. Udah didoain, dijanji makan, sembuh. Dari kecil Pak saya doain anak-anak saya sembuh. Bapak-bapak doain anakmu, peluk. Itu yang dilakukan anak saya sekarang sama cucu saya. Kalau ke gereja bawa anakmu, kalau kau angkat tangan, angkat juga tangannya. Puji Tuhan, dari kecil, dari bayi, anak saya semua saya bawa ke gereja. Kenapa? Karena saya tahu sandaran kita itu hanya Tuhan. Kalau sudah selesai jamnya, kasih tahu ya Pak ya. Hah? Sudah selesai ya? Belum? Belum. Ya, biar kita tutup kalau udah mau selesai. Benteng kesombongan. Ya. Makanya bangun kehidupan dalam kerendahan hati. Dan mengakui bahwa Tuhan, ya, yang paling kita butuhkan dalam kehidupan ini. Tuhan. Yang sangat kita butuhkan. Kalau kita rendah hati, kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Kalau kita sombong, kita akan direndahkan Tuhan. Ada investor datang ke saya, minta saya buka sekolah di PIK. Sementara yang orang Medan itu, saya suruh lagi buka lagi. Capek nggak? Capek Pak. Tapi karena saking percayanya, wah, ini bos saya lagi nih, yang distributor 3 roda ini, yang ada saham juga di 3 roda. Dia suruh saya buka lagi sekolah sekelas Al-Azhar. Saya bilang, Pak, itu bisa 250 miliar Pak. Ya nggak apa-apa, kata coba. Saya lagi cari tanah, lagi cari tempat. Di mana? Coba. Kalau pendeta-pendeta banyak buka gereja, ya, saya banyak buka sekolah. Mungkin ini yang ke 50-an kali ya, dari dulu cabang-cabangnya. Tapi saya udah lepas-lepas. Saya udah terlalu capek sama istri. Gitu. Kalau kita merendahkan hati, Tuhan akan angkat kita. Tuhan akan tolong kita bertemu dengan orang-orang hebat yang mencari orang yang bisa dipercaya. Jadilah orang bisa dipercaya dalam hal keuangan. Ternyata waktu kita bisa dipercaya dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Terus dikatakan apa lagi? Benteng kebohongan. Ya, saya pernah dari kantor, karena saya bagian kas sekolah, udah ditransfer 10 juta, ya, ada tagihan saya, ditransfer lagi 10 juta. Kalau saya diam gak ada yang tahu. 10 juta lumayan kan Pak? Bisa beli kerupuk lah itu satu kontainer. Saya telepon kantor di Menara 1. Cik, kamu udah transfer ini 2 minggu yang lalu? Oh enggak, belum Pak. Kok belum Pak? Belum Pak, aku udah lihat kok. Coba kamu cek. Iya Cik. Oh iya Pak Hadi, sudah transfer Pak. Pak balikin lagi ya Pak. Iya saya balikin. Ayo, kita harus jujur soal hal keuangan ini, ya. Jangan bohong. Kalau orang suka berbohong, tidak diberkati oleh Tuhan. Apalagi masalah uang, kita dijerat di situ. Ya, saya dari muda. Saya dari muda sampai sekarang, namanya persepuluhan itu selalu saya kasih. Saya dulu pernah tinggal di rumah teman, lalu saya ke rumah uda saya, adik dari mama saya, ya, ada di Bogor ini waktu itu. Saya lagi kuliah di Petamburan, saya butuh uang 250.000. Saya gak ada uang, saya ke rumahnya. Saya bukan menjelekkan dia, cuma saya menanamkan satu kebenaran gitu. Saya bilang, udah, aku butuh uang untuk ini, saya bilang. Ada tanti saya di situ, adik mama saya. Sementara dia kan pemborong ya, dia kasih cincin emas sama anak-anaknya, dia hitung uang depan saya. Akhirnya sampai sore saya di situ nggak dikasih uang itu. Saya pulang ke rumah.
Iya ya, manusia nggak bisa diandalkan, sekalipun saudara. Kalau dia dulu pulang ke kampung, saya di kampung, baiknya minta ampun. Tapi begitu di kota ini, rupanya perjuangannya juga besar. Akhirnya, anak nomor 1 itu mau kuliah zaman dulu. Butuh uang, apa 1,5 juta atau berapa juta, lupa saya. Dia datang ke rumah tante saya ini, bilang, nah Amang kata, nak, tante butuh uang. Kenapa? Adekmu nomor 1 mau kuliah. Kalau nggak dibayar hari ini, dia kan tidak diterima. Uang saya nggak ada juta-jutaan zaman itu. Ada cincin anak saya Samuel, dikasih teman saya, sama gelang di istri saya, kalung, mak lepas, saya bilang. Dilepas. Kalau saya ngomong, pasti dilepas. Lepas, sini, ambil. Ini tante jual, kuliahkan anak. Saya tidak membalas yang dulu. Halo? Jangan suka membalas. Ternyata itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dulu waktu saya masih anak muda, sering lewat dari fakultas Quick Kiangi di Jakarta. Karena itu kan usaha terkenal, benar kan? Saya sering berdoa di depan pagar itu, saya bilang, masih anak muda, Tuhan, saya rindu anak saya sekolah di sini nanti kalau saya udah punya anak. Begitu anak saya nomor 1 mau kuliah, saya tawarkan BINUS yang di Jakarta apa Quick Kiangi, kau pilih. Saya kasih pertimbangan. Kalau kamu di Quick Kiangi, di belakang itu ada sekolah kita, kamu bisa tinggal di lantai 3. Kalau kamu di Jakarta, capek kau, kos bapak udah berapa lagi? Dia bilang, aku lebih suka di Quick Kiangi, Pak. Waktu saya anak muda, saya udah sering doa di situ. Lagi saya kerja di pemborong, bantu bos. Saya, Tuhan, pengen anak saya kuliah di sini. Anak saya kuliah di situ. Padahal saya nggak pernah ngomong. Pilih. Makanya waktu kita jujur, jangan ada kebohongan. Ya, kita akan ditolong oleh Tuhan. Jangan suka berbohong. Iya di atas ya, tidak di atas. Jangan suka tambah-tambahin, kurang-kurangin. Saya paling nggak bisa begitu. Ini benteng-benteng yang bisa merusak kehidupan kita. Benteng pikiran negatif. Pikirannya negatif. Pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Ya, pikirkan. Pikirkan yang baik tentang istri, katakan amin. Tentang suami. Kalau suami suka marah-marah, istrinya nih, sapalah naku pilit, sapalah naku todo. Terus manang ahape namasa kopoku ho nama dia ana diho cinta saya kalau ke lampu Pak suka nyanyi itu Pak, tapi harus ada istri saya. Sekali kupilih kamu, selamanya kamu jadi istriku. Gitu. Jadi lagu-lagu Batak itu Pak, maknanya dalam Pak. Aduh alana. Kenapa sih kamu marah-marah sama saya? Gitu. Aduh pucil. Kenapa sih, ada apa sih, kasih tahu ke saya supaya saya berubah menghadapi kamu. Jadi kalau suami istri itu, wah begitu Pak, indah. Jangan ada kebohongan, katakan amin. Nggak ada. Will, halo suami-suami. Will, apa Will? Wanita idaman lain. Janganlah. Apa sih yang mau dicari sih? Oh muka udah tua-tua juga. Lihat udah banyak yang tua-tua sih. Bisa jatuh cinta lagi sih. Nih 59 mau 60. Mau nyari apa lagi coba ayo? Halo? Mau nyari apa? Mau ngapain? Ya? Biarlah rumah tangga kita itu baik, negatif. Selalu berpikir negatif terhadap diri sendiri atau orang lain atau keadaan. Ya? Wah, gimana ya? Bisa nggak ya? Ya boleh sih berpikir, boleh punya perhitungan, tidak masalah. Tapi sampai tidak bertindak, nah itu berbahaya. Gitu. Saya punya perhitungan Pak, ya boleh, nggak ada masalah. Tapi sampai tidak bertindak, berbuat, nah itu.
Nah, ini yang terakhir. Benteng merasa tidak membutuhkan Tuhan, merasa harta nomor satu, ya, kepandaian nomor satu, pengalaman atau ketakutan. Takut saya nggak berani, pandai, pintar, cakep, nggak butuh Tuhan. Kan banyak begitu orang, apalagi orang Batak. Di daerah saya itu 50% orang Batak, dilapor terus. Kita ke gereja dilapor, pulang dari gereja dilapor lebih banyak lagi. Kebaktian rumah tangga pernah datang, saya sampai angkat tangan, saya bilang, Tuhan terserah Tuhan dah. Mau cabutnya hanya terserah Tuhan, nggak dicabut juga sama Tuhan, tetap dikasih kesempatan. Udah mau mati saya busuk, saya doain. Datangnya ke gereja ya, iya, nggak datang juga. Datang waktu sudah ada masalah. Loh, kenapa sih begitu ada masalah kok datang sama Tuhan? Tanpa masalah datang terus sama Tuhan. Begitu ada masalah, Tuhan akan menolong kita menyelesaikan. Itu yang saya alami. Makanya saya bergembira karena Tuhan, saya bangga karena Tuhan. Saya nyanyi itu bisa nangis. Kenapa? Saya lihat perjalanan kehidupan saya ditolong Tuhan, dibimbing Tuhan. Jangan merasa tidak membutuhkan Tuhan. Suatu saat uang bisa habis, Pak. Semua bisa lenyap. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, lumbung-lumbungmu akan diisi, diberkati Tuhan. Itu yang saya alami sama istri saya. Saya nggak pernah mengalami kekurangan. Nggak pernah. Nggak pernah. Selalu ditolong, disertai, diberkati, diberikan jalan keluar. Amin. Mari kita hancurkan benteng-benteng itu. Tuhan memberkati kita. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah benteng-benteng pikiran yang kami bangun, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Biar kami lebih mempercayai firman-Mu menjadi pondasi kehidupan kami di dunia ini, bahkan di hidup kekal nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.